Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda dan teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Amin. Hari ini merupakan hari kedua nih dari rangkaian kegiatan individu KKN reguler daring yang dilaksanakan oleh kelompok 11. Gimana nih bunda-bunda dan teman-teman? Pasti kemarin kalian juga udah menonton video dari yang diberikan oleh teman-temanku kan. Semoga materi yang udah disampaikan oleh teman-temanku kemarin sebelumnya dan penyampaian materi yang akan aku sampaikan saat ini itu bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bunda-bunda dan teman-teman semua ya. Amin. Namun, untuk mengawali penyampaian materi di kesempatan ini, izinkan aku untuk memperkenalkan diriku terlebih dahulu ya, karena tak kenal maka tak sayang, bukan? Halo, perkenalkan nama aku Zalzabila Lil Alfi. Aku mahasiswi program studi psikologi semester 6 dan aku merupakan salah satu dari anggota KKN kelompok 11 Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan ini, aku ingin membagi informasi dan pengetahuan kepada bunda-bunda dan teman-teman semua perihal kebutuhan dan perilaku remaja serta bagaimana cara yang baik untuk menghadapinya. Karena setiap perilaku ini yang muncul dan dilakukan oleh remaja dan manusia pada umumnya juga itu selalu berkaitan dengan tujuan apa sih yang hendak mereka capai dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, nanti di akhir penjelasan materi aku juga bakal nyampein bagaimana cara yang baik untuk menghadapi perilaku yang muncul ini. Aku langsung masuk ke materinya aja ya. Oke, materi awalnya adalah remaja. Kita masuk ke remajanya dulu. Remaja ini menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia berada di usia 11 sampai 19 tahun. Nah, fase ini juga dikenal atau biasa disebut sebagai fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju fase dewasa. Makanya di sini bakal banyak terjadi perubahan baik secara fisik, biologis, mental, emosional, serta psikososial, di mana perubahannya itu juga bisa mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Teman-teman dan bunda-bunda juga pasti tahu kan tentang pubertas, kayak perubahan fisik, baik berat maupun tinggi badan, terus perubahan suara, terus kematangan seksual juga seperti udah mulai menstruasi, mengalami dewasa, terus tumbuh jakun. Nah, pubertas ini merupakan salah satu tanda awal di mana fase remaja ini tuh dimulai. Terus di dalam fase remaja ini sendiri juga masih terbagi lagi menjadi 3 kelompok tahapan tumbuh kembang loh. Jadi yang pertama ada fase remaja awal. Fase remaja awal ini terjadi di usia 11 sampai 14 tahun. Di fase ini anak-anak itu cenderung lebih dekat, cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya itu dengan teman sebayanya dibandingkan dengan keluarganya. Terus di fase ini juga anak itu tuh kayak udah ingin merasa bebas gitu. Lalu yang kedua itu ada fase remaja pertengahan, mulai dari usia 14 sampai 17 tahun. Di fase ini, kesesuaian dengan tekanan teman sebaya itu udah mulai menurun karena si anak remaja ini tuh udah mulai mencari identitas dirinya sendiri. Nah, di fase ini juga udah mulai timbul ketertarikan seksual seperti perasaan suka dengan lawan jenis lebih dari sekadar untuk berteman gitu. Jadi udah ada keinginan untuk berpacaran. Lalu fase terakhir itu fase remaja akhir, mulai dari usia 17 sampai 19 tahun. Nah, di fase ini pembentukan identitas diri itu udah pasti terus dibentuk, terus berkembang dan biasanya itu bergerak ke status identitas yang lebih tinggi. Anak remaja juga bakal lebih selektif dalam mencari teman sebayanya. Terus metakognisi, penalaran ilmiah, serta pengambilan keputusan itu bakal terus bertambah baik. Dan di sini juga keintiman psikologis melalui jalinan asmara itu udah mulai bertahan lebih lama. Jadi di sini itu udah anak-anak remaja itu udah mulai ada yang berpacaran dan biasanya itu udah menjalin hubungan dalam waktu yang cukup lama. Kayak rasa sukanya juga bakal terjadi itu dalam waktu yang lama gitu, bertahan dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada
ciri khas perkembangan. Nah, jadi di sini aku udah dapat ringkasan dari ciri khas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama itu ada mengalami perubahan fisik paling pesat. Nah, ini tuh dibandingkan dengan periode perkembangan sebelum atau sesudahnya di masa anak-anak ataupun di masa dewasa. Jadi pertumbuhan fisik di permulaan fase remaja ini tuh terjadi dengan sangat cepat. Misalkan tulang-tulangnya juga tuh udah kayak lebih cepat memanjangnya, jadi tubuhnya itu terlihat lebih kayak apa ya, tiba-tiba tuh kita ngelihat yang tadinya anaknya kecil tuh bisa jadi kayak, ih tiba-tiba tinggi banget, kayak gitu. Lalu yang kedua ada memiliki energi yang berlimpah secara fisik dan psikis. Nah, di sini itu energi berlimpah ini tuh yang akhirnya mendorong mereka untuk beraktivitas ataupun berprestasi. Makanya di fase remaja ini juga disebut sebagai fase di mana eee, paling kuat secara fisik dan paling kreatif secara mental sepanjang periode kehidupan manusia. Lalu yang ketiga ini, memiliki fokus perhatian yang lebih terarah kepada teman sebaya dan secara berangsur-angsur juga melepaskan diri dari keterikatannya dengan keluarga, terutama dengan orang tua. Lalu yang keempat ada memiliki ketertarikan yang kuat dengan lawan jenis. Jadi seperti yang udah aku bilang sebelumnya, udah aku singgung sebelumnya, di sini tuh anak remaja itu udah mengenal hubungan dengan lawan jenis, tapi lebih dari sekadar untuk berteman. Di sini itu hubungannya itu udah mulai cenderung yang arah ke perasaan suka, saling menyukai. Lalu yang kelima ada memiliki keyakinan kebenaran mengenai keagamaan. Jadi di fase ini, remaja itu berusaha untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi ketika remaja itu bisa menemukannya dengan cara yang baik dan benar, dia bakal memperoleh ketenangan. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa menemukan kebenaran itu dan keyakinan itu tentang keyakinan dia tentang agama itu bakal jadi goyah gitu. Terus ada juga memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemandirian. Di sini itu biasanya kemandiriannya itu ditunjukkan dengan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan terkait dengan kegiatan atau aktivitas mereka yang bakal mereka lakuin gitu, yang mau mereka lakukan. Terus yang ketujuh ini ada berada pada periode transisi antara kehidupan masa kanak-kanak dengan dewasa. Seperti yang udah disebut di awal juga, fase ini tuh merupakan fase transisi, periode transisi. Jadi di sini anak remaja ini tuh bakal ngalamin berbagai kesulitan dalam hal penyesuaian diri karena mereka bakal menempuh kehidupan sebagai orang dewasa gitu dari mereka yang sebagai anak-anak. Mereka itu juga bakal bingung dalam menghadapi diri sendiri dan sikap-sikap orang di sekitar mereka yang terkadang itu memperlakukan mereka sebagai anak-anak, tapi terkadang di sisi lain juga menuntut mereka untuk bertingkah laku seperti orang dewasa. Misalnya contohnya ini di dalam keluarga ini ada 4 orang, ayah, ibu, terus sama 2 orang anak. Nah, anak pertamanya ini misalnya itu udah remaja gitu ya, udah anggaplah di fase pertengahan atau fase akhir remaja. Nah, di sini si ketika ada permasalahan dalam keluarga ini, orang tua ini misalnya itu nggak mau melibatkan si anak pertama ini untuk, ikut berpendapat atau ikut memutuskan ketika emang masih bisa gitu ya, yang sekiranya masih bisa gitu. Cuman nggak dikasih kesempatan gitu untuk berpendapat juga gitu. Karena orang tuanya ini menganggap anak ini tuh masih kecil gitu, masih belum ngerti, masih belum paham nih apa yang harus diputuskan gitu, keputusan apa yang baik gitu, yang bisa diutarain gitu. Tapi jadi kan di sini tuh dia dianggap masih anak-anak kan. Nah, tapi di sisi lain itu, di lain waktu juga, dia itu bisa aja misalkan dia juga dituntut untuk, membantu orang tuanya nih dalam mencari nafkah atau menambah pemasukan keluarga. Di mana notabene ini kan, mencari uang, mencari nafkah itu tuh udah menjadi tugas orang dewasa gitu. Nah, jadi ketika, eee,
ketidakmenentuan perlakuan orang dewasa terhadap si anak remaja ini tuh bisa membuat si anak remaja itu mengalami yang namanya konflik peran. Mereka bakal terombang-ambing dalam menentukan peran dan mereka bisa aja jadi nggak stabil. Lalu yang terakhir ada pencarian identitas diri. Nah, pencarian identitas diri ini merupakan suatu kekhasan perkembangan remaja untuk mengatasi periode transisi yang udah aku sebutin sebelumnya. Jadi di sini itu remaja mau menjadi seseorang yang emang dianggap benar dalam menghadapi kehidupan. Jadi dia itu memerlukan yang namanya keyakinan hidup yang benar untuk ngarahin mereka dalam bertingkah laku. Nah, keyakinan hidup ini tuh disebut sebagai filsafat hidup. Jadi si remaja itu butuh yang namanya filsafat hidup supaya bisa memfungsikan dirinya secara sosial, emosional, moral, dan intelektual sehingga itu bisa menimbulkan perasaan bahagia pada dirinya. Jadi di sini kan juga remaja itu perlu yang namanya keyakinan untuk bertingkah laku sebagai anggota keluarga, sebagai teman, sebagai murid, atau sebagai warga negara gitu kan, warga negara Indonesia misalnya. Dan atau juga yang dengan bertingkah laku menyesuaikan dengan adat-adat atau nilai-nilai budaya yang ada di daerahnya gitu. Nah, semua itu bisa dimiliki sama remaja kalau misalkan remaja ini tuh diperkenalkan dengan nilai-nilai filsafat atau keyakinan hidup itu. Terus dia juga diberikan model misalkan dari orang dewasa yang dekat dengan nilai-nilai itu. Atau juga dia diperlihatkan dengan tingkah laku yang mengandung nilai-nilai filsafat hidup itu dan akhirnya tuh bisa mendapat dorongan dan penghargaan kalau tingkah laku itu sesuai dengan filsafat hidup dengan penghargaan kalau tingkah laku itu sesuai dengan filsafat hidupnya. Jadi di sini juga kita bisa tahu kalau misalkan peran orang tua, peran kawan, peran lingkungannya di sekitar dia itu peran orang tua sebagai kawan, sebagai sahabat itu lebih diperlukan di masa ini nih, di masa remaja, di masa anak sebagai remaja, dibandingkan peran orang tua sebagai pengatur dan penentu keputusan. Lalu selanjutnya ada kebutuhan khas di masa remaja, di usia remaja. Nah, jadi di sini itu remaja itu tuh punya beberapa jenis kebutuhan yang lebih menonjol yang lebih menonjol untuk bisa dapat perhatian lebih dalam pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tapi bukan berarti kebutuhan dasarnya itu tuh hilang gitu aja gitu. Kebutuhan dasar tetap harus dipenuhi, tapi di sini ada kebutuhan yang lebih menonjol yang muncul secara naluriah yang sangat dibutuhin oleh remaja supaya mereka bisa menjalankan masa perkembangannya sebagai remaja dan memenuhi tugas-tugas perkembangannya itu di masa remaja. Nah, secara garis besar ini kebutuhan remaja itu sebenarnya dibedain jadi dua, kebutuhan fisik sama kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis ini tuh yang menonjol di usia remaja itu biasanya itu memperoleh status, kemandirian, terus keakraban, sama memperoleh filsafat hidup atau keyakinan hidup yang memuaskan untuk mengembangkan kodrat kemanusiaannya. Nah, terus ada juga kebutuhan khas remaja yang diungkapkan oleh Garrison, seorang ahli. Jadi di sini seenggaknya itu paling sedikit ada 7 kebutuhan khas remaja. Yang pertama itu kebutuhan akan kasih sayang, di mana mereka itu masih butuh yang namanya kasih sayang dari orang-orang terdekat mereka dan mereka itu mau selalu tampil dan diterima eksistensinya gitu. Terus yang kedua ada keikutsertaan dan diterima dalam kelompok. Jadi di sini mereka itu mau ketika mereka berada di suatu kelompok, mereka itu diterima di situ, keberadaan mereka itu diterima di lingkungan teman, baik itu di lingkungan pertemanan, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan keluarga. Terus juga ada kebutuhan untuk mandiri atau berdiri sendiri. Terus ada juga kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan akan pengakuan dari orang lain, terus kebutuhan untuk dihargai, serta
kebutuhan untuk memperoleh falsafah hidup yang utuh. Nah, tapi, apa ya namanya, kebutuhan khas ini tuh, eee, urgensinya itu tuh satu sama lain antara individu dengan individu yang lain itu nggak selalu sama persis. Karena, bisa juga dipengaruhi oleh faktor individu, faktor sosial, faktor kultural, atau faktor religius, termasuk nilai-nilai yang mereka anut yang si anak remaja ini anut. Nah, masing-masing faktor ini tuh yang bisa, memberikan pengaruh tinggi rendahnya tingkat pengharapan atas pemenuhan setiap kebutuhannya, gitu. Selanjutnya ini ada identitas diri. Jadi, identitas diri itu kayak yang udah aku sebutin sebelumnya, di masa di masa awal-awal remaja ini tuh penyesuaian diri terhadap kelompok kan masih tetap penting ya. Tapi lambat laun seiring transisinya menuju masa dewasa nih, remaja itu bakal mulai merasa bingung atau merasa nggak aman terhadap diri mereka, terus serta bagaimana mereka cocok di dalam lingkungan sosialnya gitu. Makanya mereka ini mulai yang namanya tuh mendambakan identitas dirinya sendiri yang mana dalam prosesnya ini, dalam proses pencariannya ini, dia itu mungkin aja bisa kayak apa ya namanya tuh dalam tanda kutip bereksperimen dengan berbagai peran, aktivitas, dan perilaku yang berbeda. Di sini seorang ahli psikologi perkembangan Erik Erikson juga itu menyebutkan kalau eee, pada tahap perkembangan psikososial remaja ini, mereka itu bakal mengalami yang namanya krisis identitas sebelum akhirnya mereka itu bisa menetapkan pilihan dan tujuannya. Krisis identitas ini apa sih? Jadi krisis identitas itu merupakan periode di mana anak remaja ini bakal merasa apa ya, dalam tanda kutip itu, menderita sementara gitu, karena mereka itu masih mencoba-coba banyak alternatif untuk untuk nantinya, menentukan keputusan terhadap permasalahan penting yang emang berkaitan sama identitas dirinya nanti ini, yang mau mereka cari, yang mau mereka bangun. Nah, konflik psikologis di masa ini nih, di masa remaja ini tuh biasanya dikenal dengan konflik identitas versus kebingungan peran. Jadi ketika, si anak remaja ini bisa mendapatkan identitasnya dalam masyarakat, dia ini bisa bakal terlewati dengan baik fase perkembangan psikososialnya. Tapi kalau misalkan dia nggak berhasil nih namanya, mendapatkan identitas diri mereka di masyarakat, mendapatkan peran mereka dalam masyarakat, mereka bakal, yang namanya mengalami kebingungan peran gitu. Selanjutnya, di sini ada masalah perilaku yang muncul. Nah, masalah perilaku yang muncul ini, seenggaknya itu ada bentar. Oke, masalah perilaku yang muncul itu biasanya itu seenggaknya banget ada 4 masalah yang bisa mempengaruhi sebagian besar remaja. Yang pertama itu ada masalah tentang penyalahgunaan obat, terus masalah kenakalan remaja, masalah seksual, atau masalah-masalah yang berkaitan dengan sekolah. Eee di mana remaja yang, awalnya tuh dibilang kalau misalkan remaja nih yang paling beresiko itu remaja yang punya masalah lebih dari satu dari 4 masalah ini. Tapi itu lambat laun tuh para peneliti juga menemukan kalau misalkan, perilaku-perilaku bermasalah yang dialami di masa remaja ini dari empat empat masalah ini, itu tuh sebenarnya saling berkaitan. Contohnya nih, misalkan anak remaja mengalami penyalahgunaan obat terlarang.
yang parah. Nah, ini tuh biasanya berkaitan juga sama aktivitas seksual dininya dia, terus rendahnya nilai sekolah, terus atau enggak mereka itu juga mengalami putus sekolah gitu, dan mengalami juga kenakalan remaja. Nah, terus, aktivitas seksual ini tuh biasanya juga kan berkaitan sama, penggunaan rokok, anak remaja merokok, atau misalkan penggunaan alkohol, minum-minuman keras gitu, atau obat-obat narkotika lainnya. Jadi, walaupun enggak seluruhnya, enggak mengalami seluruhnya, sebagian anak itu udah termasuk ke dalam, beresiko tinggi karena bisa melakukan hal-hal tersebut. Sebenarnya juga pertentangan dan pemberontakan itu tuh merupakan bagian, yang bakal dialamin oleh para remaja untuk menjadi dewasa yang mandiri dan peka secara emosional kan. Nah, tapi, eee, karena di sini juga remaja yang suka memberontak dan idealis itu tuh kadang, sering namanya me mem men me apa ya namanya, menciptakan ketegangan-ketegangan dengan menantang orang tua, atau menantang guru, atau orang-orang sekitar mereka. Nah, di sini tuh, eee, perilaku yang timbul ini, kayak menentang orang tuanya itu yang akhirnya itu bisa aja jadi, berbahaya gitu kalau enggak diatasi. Nah, di sini kalau misalkan kita mau lihat persoalan yang lebih umum di sekitar kita, mungkin di rutinitas sehari-hari, ada juga nih, misalkan kalau misalkan aku sebutin tuh kayak, tidak betah tinggal di rumah, jadi dia suka main, lebih suka menghabiskan waktunya di luar rumah gitu, jarang di rumah. Terus suka berbohong atau menggunakan bahasa yang nggak baik, bahasa-bahasa kasar, tutur kata yang kasar gitu. Terus mereka juga merokok atau, minum-minum gitu kan. Terus nggak patuh sama orang tuanya atau orang yang lagi tua, terus jadi suka membantah juga biasanya kalau udah nggak patuh kan. Terus atau enggak membolos sekolah, diem-diem nih bolos padahal ngakunya dari rumah itu mau berangkat sekolah. Terus atau enggak mengganggu kenyamanan orang lain dengan menyetel lagu keras-keras, karena kan biasanya nih anak-anak remaja tuh, suka dengerin lagu juga kan, tapi bisa jadi mereka tuh nyetel lagunya di lingkungan yang nggak tepat gitu, di saat yang nggak tepat yang mengganggu kenyamanan orang lain, yang bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Atau juga penyalahan obat, penyalahgunaan obat. Jadi kayak misalkan mereka menggunakan obat-obat terlarang, narkotika, dan segala jenisnya itu. Nah, jadi apa sih penyebab terjadinya perilaku menyimpang ini? Kenapa bisa terjadi nih perilaku menyimpang ini? Jadi, dalam perkembangan remaja sendiri ini kan, ditandai dengan adanya sebenarnya tuh perkembangan remaja ini tuh ditandai dengan adanya beberapa tingkah laku, baik yang positif ataupun yang negatif. Nah, hal ini tuh dikarenakan masa ini tuh merupakan masa peralihan yang dari tadi udah disemputin, yang dari tadi udah disenggol. Jadi, eee, mereka itu bakal yang namanya itu ada perilaku suka melawan, gelisah, labil, atau hal-hal semacam itu tuh bakal lebih sering melanda, bakal sering dialami oleh remaja ini, karena mereka di sini sedang berusaha untuk beradaptasi agar supaya bisa mandiri, supaya bisa menemukan identitas dirinya yang tepat gitu. Tapi pada dasarnya juga, perkembangan perilaku menyimpang ini tuh dipengaruhi oleh adanya perlakuan-perlakuan yang berasal dari lingkungan, yang biasanya itu tuh, terjadi kayak terjadinya yang kurang enak biasanya itu terjadinya, yang kurang sesuai. Nah, ini tuh, misalkan, eee, dari lingkungan sekitarnya dia itu tuh kayak memberikan, eee yang namanya itu perlakuan yang enggak, apa ya namanya, perlakuan terhadap untuk menghadapi merekanya itu jadi nggak bagus gitu, nggak baik gitu, dengan cara yang nggak baik yang akhirnya, eee, menjadikan mereka juga berperilaku menyimpang gitu. Terus bisa juga, jadi tuh di tahap ini makanya, peran orang tua ini tuh harus ada gitu. Jadi, orang tua itu harus
punya pemahaman terhadap kondisi remaja nih yang lagi nyari jati diri. Jadi, makanya aku bilang sebelumnya di awal, kalau misalkan, peran orang tua sebagai kawan, sebagai sahabat itu bakal lebih diperluin di dalam menghadapi anak di fase remaja dibandingkan peran orang tua sebagai pengatur atau penentu keputusan. Terus yang selanjutnya juga bisa jadi karena pengalaman di masa anak-anak atau di masa lampaunya itu menimbulkan traumatik. Jadi akhirnya menimbulkan gangguan di fase pertumbuhannya dan akhirnya, eee, membuat munculnya perilaku menyimpang ini gitu. Atau juga bisa jadi karena konsep diri yang merupakan pandangan atau keyakinan diri terhadap keseluruhan dirinya itu, baik yang menyangkut kelebihan ataupun kekurangan diri. Jadi yang bisa, yang mempengaruhi besar kecilnya keseluruhan perilaku yang ditampilkannya dia itu. Nah, di sini juga sebenarnya kalau konsep diri ini sendiri juga kan terbentuk dan berkembang itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan interpretasi dari lingkungannya, penilaian orang, terus atribut sama tingkah laku dari dirinya juga. Lalu, kita masuk ke materi akhir nih, gimana sih cara untuk menghadapinya? Jadi aku dapat dari buku, dari salah satu ahli, di sini udah dirangkum ada 6 cara, sebenarnya ada 7 cuman yang mungkin bisa dilakukan oleh bunda-bunda nih 6 cara ini, yang bisa dilakukan, yang bisa bunda coba praktikkan untuk ke anak-anak bunda atau murid atau ke teman-teman kita yang sebagai remaja itu gimana gitu. Karena di sini kan, jadi yang pertama di sini ada menghindari untuk menggunakan kekuatan. Kita nggak bisa memungkiri kalau misalkan salah satu karakteristik paling umum dari remaja itu, ya mereka suka mancing untuk bikin kita bereaksi negatif, ya nggak sih? Untuk bikin orang tua itu bereaksi negatif. Nah, jadi, misalnya nih dengan cara menggoda atau nggak patuh atau nggak mendengarkan atau, apa namanya, memprovokasi gitu, melanggar aturan, menolak segala macamnya itu gitu kan. Nah, ini tuh kan kadang, ketika si anak remaja ini melakukan hal ini tuh, momen-momen itu yang bikin, eee, muncul namanya rasa kayak pengen kesel, rasa pengen marah karena tapi emang ini gitu yang diincar sama si remaja karena si remaja ini tuh bakal berpikir kalau dia itu punya kekuasaan juga gitu atas 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 bunda-bunda ketika bunda-bunda ini bereaksi marah gitu. Nah, jadi untuk menghadapi anak remaja ketika mereka, ingin memprovokasi untuk buat kita marah itu, kita itu sebaiknya ketika membuat perilaku yang menyimpang itu sebaiknya kita tetap tenang gitu. Kita harus coba tetap tenang, misalkan kita, nggak cepat terprovokasi, jadi kita lebih berusaha menenangkan diri kita sendiri dulu, sampai supaya kita itu bisa, apa namanya, mengurangi masalah gitu, mencari jalan keluar tuh dengan baik gitu. Jadi kita mungkin bisa tarik nafas dalam-dalam dulu, terus hitung perlahan sampai 10 gitu, sampai kita bisa datang lagi tuh, muncul lagi yang namanya ketenangan. Jadi kita bisa merespon lebih baik juga permasalahan perilaku yang dari anak remaja kita ini. Jadi bukan malah memperburuk, karena kalau ketika kita marah, ketika kita bereaksi negatif, yang ada si anak ini tuh makin ngerasa, bebel gitu, makin ngerasa, ya udah pengen ngelawan aja lagi gitu. Lalu yang kedua ada menetapkan batas yang jelas. Nah, jadi itu karena di sini kan sebagian besar remaja itu kan pasti bakal yang namanya ngalamin proses menuju kemandirian yang lebih besar. Nah, mereka tuh jadi beberapa remaja itu bakal ada yang namanya menantang orang tua mungkin gitu untuk
menguji seberapa jauh sih kekuatan mereka, seberapa jauh sih mereka bisa berkuasa gitu, mereka bisa memutuskan apa yang mereka mau sendiri gitu. Nah, di situasi ini tuh penting makanya untuk menetapkan batasan untuk menjaga hubungan kita, hubungan sebagai keluarga ini tuh eee, bisa lebih bersifat membangun gitu. Jadi batasan-batasan ini tuh bisa disampaikan dengan jelas, dengan spesifik. Mungkin batasan yang paling efektif itu tuh seperti kita bikin aturan di rumah gitu, misalkan, dengan berupa batasan yang adil, yang masuk akal, yang emang bisa diterapkan secara konsisten juga gitu. Misalnya, eee, kita bilang kalau misalkan harus antar anggota keluarga itu harus, saling menghormati gitu. Jadi, Eee, bukan cuman orang tua aja yang harus dihormati, tapi orang tua juga harus menghormati anaknya. Jadi, di situ anak ini bakal, ngerasa lebih nyaman, bakal ngerasa lebih punya hak istimewa tertentu juga. Terus, eee, mungkin juga bisa bikin kayak, peraturan yang kayak saling membantu di antar keluarga atau misalkan menentukan batas jam keluar atau pulang ke rumah dan lain sebagainya itu bisa menyesuaikan sama apa yang dihadapi di keluarga bunda-bunda atau di keluarga teman-teman sekalian. Di sini tuh, eee, ketika kalau misalkan nih, eee, udah terlanjur duluan nih ngadepin permasalahan, penyimpangan masalah perilaku yang menyimpang ini dari si anak remaja, tapi kita belum ada namanya itu, eee, batasan yang jelas gitu, belum pernah nyampein batasan yang jelas. Nah, di sini tuh berarti kita bisa langsung mulai, mengkomunikasikan tentang batasan yang jelas ini, bilang kalau misalkan mulai saat ini tuh bakal ada batasan seperti ini, bakal berbeda semuanya dan dukung juga pernyataan ini nih yang udah disampaikan ke anak remaja ini dengan tindakan. Jadi nggak cuma dengan kata-kata aja, nggak cuma disampaikan di awal, tapi emang menunjukkan kayak misalkan, tentang yang saling menghormati itu, ya udah ditunjukkan juga dari bunda-bunda kalau misalkan bunda-bunda ini menghormati si anak remajanya anak si anak remaja juga ini loh, gitu. Terus mungkin aja pasti sih kayak misalkan si remaja ini tuh malah sengaja menantang batasan yang udah kita bikin, yang udah ditentukan sama bunda-bunda atau sama orang tuanya. Nah, tapi tuh alasan mereka menantang ini tuh mereka mau melihat apa benar-benar peraturan ini, batasan itu, apa yang udah disebutin sama bunda-bunda itu di bener dilakuin nggak, bener dilaksanakan nggak gitu, apa cuma sekadar omongan doang gitu. Lalu yang ketiga juga ada gunakan komunikasi yang asertif dan efektif. Asertif itu berarti, sikap di mana kita mampu mengekspresikan diri ini, tapi tetap menghormati dan menjaga perasaan orang lain, dalam konteks ini berarti menjaga perasaan si anak remaja ini gitu. Karena dengan kita menggunakan komunikasi yang asertif, maka bakal ada peluang untuk anak untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, karena bagaimana perasaannya. Karena tuh di sini mereka bisa ngerasa lebih percaya diri, lebih dihargai gitu. Jadi mereka mau bersuara gitu. Misalkan nih contohnya kalau misalkan anak bunda tuh mau izin melakukan sesuatu gitu, tapi sebenarnya bunda ini tuh nggak ngizinin gitu kan. Nah, kita jangan langsung larang dengan membentak atau marah-marah gitu. Mungkin kita bisa dengar dulu alasan mereka ingin melakukan hal tersebut itu karena apa gitu. Tapi ketika emang jawaban kita masih tidak, kita juga bisa sampaikan nih alasan yang baik, dengan secara baik-baik, dengan cara yang baik, dengan alasan yang kuat juga, kenapa sih kita menolak hal tersebut gitu. Sampaikan alasan-alasan yang emang bisa diterima, yang sekiranya bisa diterima oleh anak bunda gitu, oleh si remaja ini. Lalu yang selanjutnya ada pada situasi yang ringan itu, tunjukkan empati atau kemampuan untuk ngerasain keadaan emosional orang lain, ngerasa simpati, terus mencoba juga menyelesaikan masalah itu dan melihat dari perspektif orang itu gitu.
Jadi misalkan kita ada di situasi yang relatif ringan itu, ketika si anak ini ngalamin kesulitan dan situasi itu relatif ringan, kita bisa mungkin menunjukkan empati gitu dengan tidak bereaksi berlebihan. Jadi kita menanggapi dengan senyuman gitu, jangan langsung kita tanggapinya tuh dengan cemberut, dengan marah-marah gitu. Terus kita juga lebih baik menghindari memberitahu si anak ini apa yang harus mereka lakukan dalam hal-hal yang sebenarnya sepele gitu. Jadi meminimalisir nasihat yang emang meminimalisir terus-menerus memberikan nasihat yang bisa bikin mereka menafsirkannya itu sebagai ancaman sebagai ancaman mereka, ancaman atas kebebasan mereka gitu. Dan yang bisa bikin mereka ngerasa kalau Anda itu tuh kalau bunda-bunda ini tuh musuh gitu, parah-parahnya ya gitu. Jadi kita juga harus memberikan ruang yang wajar untuk si remaja ini. Nah, ketika remaja juga bikin kesel, terus bikin kita marah, bikin bunda-bunda marah, mungkin alih-alih merasa marah, langsung marah atau jengkel itu, bunda bisa lebih dulu ngejaga jarak sama anaknya untuk bisa tenang terlebih dahulu, kayak yang pertama, cara pertama tadi, jadi kita tarik nafas dalam-dalam, terus sampai ngerasa tenang, baru kita coba tambahin dengan kalimat mungkin, itu pasti nggak mudah atau misalkan, ini, kalau misalkan anak kelihatannya itu anak memperoleh nilai yang nggak cukup bagus lah gitu, yang rata-rata aja di sekolahnya gitu kan. Tapi si anak ini tuh sebenarnya udah, mencoba untuk belajar gitu kan, untuk bisa memperoleh nilai yang baik. Nah, jadi, dibandingkan marah gitu, misalkan nilainya jelek atau ya, dibandingkan marah, mungkin bunda bisa bilang, eee, pasti nggak mudah untuk menghadapi tekanan sekolah dan teman sebayanya, pasti nggak mudah untuk belajar sebanyak itu, kayak gitu, untuk memahami semua mata pelajaran, gitu. Jadi, yang pasti itu pernyataan empati eh, tapi ini yang pasti, pernyataan empati itu kan bukan berarti kita memaafkan perilaku yang nggak bisa terima itu, perilaku yang menyimpang itu. Jadi, mmm, tetap harus ingetin diri Bunda, kalau, kesadaran akan pengalaman mereka itu bisa ngebantu, Bunda juga untuk berhubungan sama mereka gitu, dengan lebih baik dan lebih tenang. Lalu ada yang kelima itu, memberikan kesempatan untuk mereka dalam membantu menyelesaikan masalah, kalau emang masih sesuai, kalau emang masih sekiranya bisa mereka selesaikan. Karena di sini itu tuh banyak, kalau dilihat-lihat tuh masih banyak juga remaja yang sulit berperilaku seperti itu, karena mereka itu nggak percaya kalau orang dewasa ini, orang tua ini benar-benar mendengarkan pendapat mereka gitu. Jadi ketika si anak ini lagi marah, si anak ini lagi tertekan, mungkin coba bisa Bunda ajak untuk, berbicara, untuk berdiskusi gitu. Misalkan, bilang kalau misalkan, "Bunda mau nih dengerin sini cerita sama Bunda. Bunda bakal dengerin apa yang mau kamu ucapin, apa yang mau kamu ceritain, ada apa hari ini," kayak gitu. Jadi kita itu menyediakan diri kita dan, mengingatkan kepada si anak remaja ini dari waktu ke waktu, sampai akhirnya mereka itu bisa lebih terbuka sama kita, ngerasa kita itu nyaman dan kita itu emang bener-bener ngedengerin mereka gitu. Meskipun awalnya bisa jadi mereka nggak mau menolak untuk bercerita ke kita gitu, tapi ketika kita, ngingetin terus-menerus gitu kan, mencoba untuk mengajak, "Ayo gini, dengerin dengerin," kayak, "Ayo Bunda mau dengerin kalian kamu kok," kayak gitu, lama-lama pasti dia bisa aja luluh gitu. Terus ketika si anak ini udah bisa mulai bercerita gitu ke Bunda, mungkin, jangan jangan selalu menyela cerita mereka itu dengan berkomentar gitu. Jadi kita cukup mendengarkan tanpa komentar. Jadi kita cuma menjadi teman ceritanya dia aja gitu. Meskipun di sini kita itu orang tua, jadi kita di sini,
mencoba menjadi temannya dia gitu. Nah, jadi, si anak ini bisa ngerasa nyaman dan ketika emang kita mau nyampein pendapat, nyampein masukan, kita tanya dulu ke anak itu, eee, dia mau mendengarkan pendapat kita nggak gitu, dia mau dapat pendapat dari kita nggak, atau kalau emang dia nggak mau, ya udah gitu, jangan paksakan untuk berpendapat gitu, karena mungkin anak itu belum siap untuk mendengarkan pendapat dari orang lain gitu. Tunggu sampai si anak ini emang siap, si remaja ini siap, baru mungkin bisa disampaikan pendapatnya, sampai untuk akhirnya menemukan solusinya gitu. Terus juga, kita kalau bisa jangan terlalu banyak menyela, memberikan keluhan atau kritikan, atau nggak setuju gitu, menyatakan ketidaksetujuan dari cerita si anak, atau, misalkan ketika udah bisa diskusi, udah bisa mulai menceritakan masalah dan anak ini mau mendengar pendapat kita, kan pasti terjadi diskusi kan antara kita dan anak gitu. Nah, itu jangan sampai terlalu banyak ketidaksetujuan yang bikin anak ini tuh jadi enggan lagi untuk mengungkapkan pendapatnya gitu. Jadi cukup untuk bilang kalau misalkan mereka bakal, kalau bunda-bunda ini bakal ngingetin mereka apa yang mereka katakan, terus melanjutkan apa yang ingin mereka selesaikan, yang perlu diselesaikan gitu, begitu. Terus yang terakhir ada, dalam situasi serius, berikan konsekuensi untuk menurunkan perlawanan, yang memaksa rasa hormat dan kerjasama. Ini menjadi, saran yang terakhir, cara yang paling terakhir yang kalau bisa ini jadi opsi paling terakhir banget yang mudah-mudah lakuin, karena di sini tuh, kita menerapkan konsekuensi juga untuk anak supaya bisa nurut. Nah, di sini tuh, biasanya bakal terjadi tuh di kondisi di mana, Eee, ketika seorang remaja ini tuh bersikeras melanggar aturan dan batasan yang masuk akal dan, jadi, di sini tuh kita, eee, harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi dan menegakkan konsekuensi. Jadi ini bisa dipakai untuk, opsi terakhir untuk apa namanya, untuk menarik anak nih biar nggak lagi, nggak lagi melawan kita gitu, nggak lagi menentang kita gitu. Terus, konsekuensi ini nih bisa jadi misalkan nih contohnya itu, si anak ini kalau main gadget, dia suka lupa waktu gitu, suka kebablasan, nggak ingat sama kegiatan lainnya, nggak ingat sama tugas-tugas PR-nya. Mungkin, bunda ini bisa ngasih konsekuensi berupa, pengurangan, eee, jam menggunakan gadget, atau misalkan gadgetnya ditarik dulu selama beberapa hari. Jadi kita mengurangi hak istimewa yang emang mereka dapat, mereka punya gitu. Nah, terus, meskipun nih si remaja ini bakal sulit, remaja yang sulit ini bakal ngerasa bakal susah dihadapin, kita itu sebenarnya masih punya, keterampilan, masih punya strategi yang bisa kita terapkan, yang bisa kita coba untuk mengembangkan yang namanya, kerjasama kita, membangun hubungan kita dengan lebih baik sehingga meminimalisir atau me menanggulangi yang namanya mengatasi yang namanya perilaku menyimpang mereka, yang akhirnya bisa menjadi lebih baik nantinya ke depannya, gitu. Nah, tapi perlu kita sadarin juga bahwa di sini tuh, di fase remaja ini tuh emang remaja itu punya tujuan untuk memperoleh kemandirian. Remaja juga sensitif terhadap perasaan dan perilaku yang mempengaruhinya, dan teman-teman itu merupakan hal yang penting bagi remaja gitu. Jadi misalkan ketika dia, eee, banyak main gitu, banyak menghabiskan waktu di luar, jangan batasi mereka untuk, mungkin batasi mereka itu dengan memberikan aturan rumah yang tadi, kayak ada nih aturan pulang jam berapa, boleh keluar maksimal jam berapa, kayak gitu. Bukan dengan membatasi nggak boleh berteman sama ini karena orang ini tuh suka main malam atau kayak gimana gitu. Karena teman itu tetap merupakan hal yang penting bagi mereka. Remaja juga punya kebutuhan yang kuat untuk memiliki.
dan dia itu memandang segala sesuatunya sebagai baik dan buruk, sebagai baik atau buruk. Jadi kita nggak bisa selalu meluapkan amarah kita langsung berapi-api gitu aja ke mereka. Nah, eee, sekian dan terima kasih. Kemudian nih Bunda-Bunda, jadi penyampaian materi aku udah selesai. Ternyata nih dari sini, dari materi yang udah aku sampaikan kan bisa kita lihat nih ternyata, perilaku menyimpang atau masalah-masalah perilaku yang muncul ini tuh yang dilakukan oleh anak-anak, oleh teman kita, oleh saudara kita atau murid kita ini tuh, yang berada di usia remaja nih, itu tuh nggak itu tuh berasal dari tidak terpenuhinya kebutuhan mereka dalam tahap proses perkembangan mereka menuju dewasa. Nah, jadi, kita bisa membantu mereka untuk kita mungkin bisa membantu mereka untuk melewati proses itu dengan baik, dengan memberikan menjadi sosok yang bisa membantu mereka ikut mempengaruhi, eee, sosok yang baik yang bisa mempengaruhi perkembangannya mereka, gitu. Dan nggak kerasa nih, berarti aku udah sampai di akhir video. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan kepada bunda-bunda dan teman-teman sekalian. Aku mohon maaf banget kalau dalam penyampaianku ada kata-kata yang mungkin nggak mengenakan di hati kalian, yang belibet, yang kurang dimengerti. Aku mohon maaf banget. Kalau begitu, aku Zalzabila Albi izin untuk undur diri. Terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga nggak bosan dan semoga bisa menambah pengetahuan bunda-bunda semua ya dan teman-teman semua. Iya, kalau misalkan ada yang mau ditanya boleh banget ya di bunda-bunda disampaikan ke aku tunggu loh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.